Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil observasi UMKM. Observasi yang kami pilih adalah Stripeko yang beralamat di Jalan Ahmad Sarbini, Gang Patung, nomor 3, Ngemplak, Sleman. Karena kondisi pandemi yang terjadi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, maka presentasi ini kami lakukan di tempat tinggal masing-masing. Dan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Mary, yang kedua oleh Elsa, yang ketiga oleh Ana, dan yang terakhir oleh saya sendiri, Tarisa. Ada pun beberapa solusi yang dilakukan pihak perusahaan dalam menangani kasus COVID ini agar tetap berjalan usahanya, yaitu dengan memberikan bonus, dengan memberikan potongan harga, dengan memberikan diskon kepada customer. Cara ini sangat efektif sih, melihat walaupun profitnya menurun, tapi setidaknya perusahaan tidak rugi, masih untung. Yang dicari kan tetap keuntungan. Nah, maka dari itu solusi dalam memberikan bonus, dalam memberikan potongan harga itu sangat efektif menurut saya dalam menyikapi COVID ini, dalam tetap bisa mengembangkan usahanya, begitu. Diagnosis permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi. Pada masa seperti itu, biasanya perusahaan akan mengalami penurunan omset penjualan, penurunan produktivitas, dan masalah lainnya sampai terkadang juga ada yang mengalami kebangkrutan. Hal itu dapat terjadi ketika akhirnya pasar untuk produk tersebut mulai menyusut. Penurunan pada bisnis juga bisa disebabkan karena pasar yang jenuh, semua konsumen yang sudah membeli produk tersebut, atau karena konsumen yang beralih ke jenis produk yang lain. Hal-hal penting yang harus Anda perhatikan ketika keadaan bisnis Anda mulai mengalami penurunan. Yang pertama, lakukan evaluasi untuk mencari penyebab bisnis menurun. Yang kedua, pahami kebutuhan pasar pada bisnis Anda. Yang ketiga, pelajari strategi bisnis kompetitor Anda. Yang keempat, lakukan strategi pemasaran dan promosi pada bisnis Anda. Pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, contohnya di rumah saja, jaga jarak. 2. Pendapatan di bawah normal atau omset menurun. Contohnya di online shop itu kan menjual baju biasanya per bulan itu menjual 500 pieces, tapi dengan adanya COVID ini menjadi 200 pieces. 3. Aktivitas jual beli mengalami penurunan. Dengan kondisi COVID seperti ini, pembatasan mengakibatkan penurunan gaji sederhana. 4. Bahan baku sulit didapat dan semakin mahal. 5. Jalur pendistribusi yang terhambat. 6. Penyediaan barang dan jasa tidak dapat alokasi. 7. Usaha yang gulung tikar dan krisis ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi. Yang pertama, new normal akan membuat beberapa pengusaha kembali buka. Untuk membantu mereka mengelola situasi saat ini dan mempersiapkan apa yang terjadi dalam kondisi new normal, kami telah membuat beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk menghadapi fase new normal pada bisnis menjadi 6 bagian utama, yaitu yang pertama, manajemen krisis, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, rantai pasokan, yang keempat, pajak dan perdagangan, yang kelima, keuangan dan likuiditas, dan yang terakhir, strategi dan merek. Solusi permasalahan yang kedua, yaitu menawarkan penawaran yang menarik atau berikan bonus. Memang dalam hal ini, salah satu untuk mendongkrak konversi penjualan adalah dengan cara memberikan bonus kepada pembeli. Untuk itu, kami memilih bonus yang relevan dengan produk utama yang kami jual. Untuk menyiasati agar bonus tersebut terkesan lebih menarik, maka
kami pisahkan bonus dengan produk utama kami. Solusi permasalahan yang ketiga yaitu menurunkan harga atau memberi diskon. Seperti yang kita ketahui bahwa diskon adalah salah satu hal yang paling disukai, terutama bagi mereka yang hobi berbelanja. Diskon atau potongan harga merupakan salah satu strategi pemasaran produk dalam bisnis yang terbukti masih efektif hingga saat ini. Banyak pelaku bisnis, mulai dari level kecil hingga level besar, yang menggunakan strategi ini. Konsumen sebenarnya tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, tetapi kenyataannya karena ada label diskon membuat konsumen menjadi lupa diri. Memang dengan strategi memberikan diskon bisa membuat konsumen bertindak lebih konsumtif. Meski demikian, dalam penerapannya diskon perlu melakukan strategi yang benar dan tepat agar omset penjualan bisa meningkat sehingga keuntungan yang didapatkan bisa bertambah banyak. Yang keempat, tingkatkan layanan terhadap konsumen. Hal penting yang kami lakukan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan yaitu dengan meningkatkan layanan pelanggan. Tak peduli betapa besar produk kami dan sebaik apapun staf kami, satu hal yang paling diingat pelanggan adalah interaksi langsung mereka dengan perusahaan kami. Ada beberapa skill umum yang bisa dikuasai tiap anggota customer support yang secara signifikan akan meningkatkan konversi dengan pelanggan, yaitu dengan kesabaran dan perhatian. Kelima, mencari inovasi produk baru atau mengembangkan produk baru yang memiliki daya minat konsumen. Di era globalisasi, di mana pasar penjual sudah mulai bergerak ke pasar pembeli, peran inovasi tampak semakin penting dan sangat menentukan untuk bisa memenangkan persaingan. Dalam melaksanakan inovasi di era global, pelaku bisnis perlu memusatkan perhatian pada konsumen, berusaha menciptakan nilai lebih dari harapan konsumen. Produk-produk baru banyak yang gagal dipasarkan, dikarenakan satu masalah sederhana, konsumen tidak menginginkan produk tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi keinginan dan harapan konsumen sebagai langkah awal dalam pengembangan produk. Inovasi produk baru salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan pengembangan bisnisnya. Inovasi produk juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam sebuah perusahaan. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan, yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dalam kehidupan, suatu inovasi pada diri bertujuan untuk membuat manusia memiliki kualitas yang meningkatkan sehingga memiliki banyak sekali kemampuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Begitu pula, pada sebuah produk ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika melakukan inovasi pada produk tersebut. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.